Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat Tokonaya. Pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing tentang beberapa modus atau kecurangan yang suka ada di sebuah toko sembako atau toko yang baru buka ya, toko sembako. Yang pertama yang pernah kita alami adalah ada modus karena kita lacinya terlalu rendah atau agak rendah, sehingga ketika kita melayani satu pelanggan itu yang membutuhkan kita harus ke dalam bagian dalam rumah, itu memungkinkan terjadi kecurangan di situ karena laci kasir itu agak rendah ya, kurang lebih 1 meter kurang sedikit waktu itu laci kita, sehingga ketika kita ke dalam ruangan di situ ada celah konsumen yang berniat curang itu mengambil dana kita. Dan pada waktu itu kami kehilangan omset 1 hari. Omset 1 hari waktu itu hilang ketika pelanggan itu pergi, dan kita cek laci kita, akhirnya ternyata di laci kita tidak ada omset yang sampai dengan saat itu. Itu yang pertama. Jadi mungkin para sahabat harus hati-hati ketika memiliki meja kasir yang terlalu rendah atau ada memungkinkan konsumen masuk mudah untuk ke laci kasir. Itu yang pertama. Yang kedua, modus yang pernah kita alami juga adalah ada orang atau pelanggan yang datang itu dengan alasan tertentu. Contohnya adalah ketika orang itu datang dengan alasan membawa tabung gas, membawa tabung gas 2, ternyata oh iya rumah saya deket kok di blok C, sedangkan saya di blok D. Kondisi saat itu adalah saya tidak mengenal seluruh warga di blok perumahan karena kan cukup luas ya. Oh ya, saya percaya aja, akhirnya dia bawa 2 tabung gas kosong. Akhirnya yang diberikan ke kita 1 tabung gas, sedangkan yang dia bawa 2 tabung gas, padahal kita tidak kenal sama sekali. Nah akhirnya ya itu adalah sebuah pelajaran, ketika kita tidak mengenal sama sekali ya sebaiknya punya kebijakan yang lebih hati-hati ya, lebih hati-hati, apalagi kita baru membuka toko sembako seperti itu. Yang ketiga berarti ya. Yang ketiga modus yang kita pernah alami juga adalah dengan ada alasan kebutuhan yang mendesak. Waktu itu memang ada juga orang datang baru kenal juga, katanya alasannya ingin menjamin. Dia bawa motor. Alasan yang ketiga adalah kebutuhan daruratnya dia, istrinya akan melahirkan. Padahal kita juga nggak kenal. Dia bilang dia adalah blok C, karena memang cukup luas ya perumahan kami ini di sini. Dia bilang blok C, ternyata dia bilang alasannya untuk istri yang melahirkan, dan saat itu genting, saat itu butuh dana, pinjamnya banyak. Cuman karena memang kita ada sedikit kehati-hatian, kalaupun seandainya meminjamkan uang itu kami sifatnya hanya memberikan sedikit persen saja. Contohnya mungkin 10% atau 5%. Dia pinjamnya banyak, kita hanya memberikan sifatnya sudah antisipasi kalau seandainya uang itu tidak kembali. Waktu itu dia pinjamnya cukup banyak, karena bahkan dia sempat bilang motor saya dia ditaruh di sini, tapi ya kita akhirnya berikan, cuman hanya sebatas pinjaman membantu saja. Ternyata betul orang itu tidak pernah kembali lagi ke sini, dan ternyata orang itu tidak ada di blok C yang pernah dia bilang. Ketika kita coba ada Pak RT-nya ke sini pun kita tanya, tidak ada warga yang bernama atau orang yang sedang kejadian seperti itu. Itu pun 3 kejadian ya sudah ya, 3 kejadian yang memungkinkan peluang penipuan atau peluang kecurangan di toko sembako. Ya mungkin itu sharing 3 kejadian yang pernah kami alami, yang mudah-mudahan terutama para pemula di usaha mikro, bisnis retail ya sembako khususnya, itu bisa lebih berhati-hati, karena ada beberapa orang yang memang
sudah ada niat untuk berbuat curang. Oke, pada pagi kali ini itu aja tips dari saya. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.